cek sound. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon komentar ya. Yang sudah bergabung mohon komentar. Apakah suara saya cukup jelas? Ya mudah-mudahan jelas ya. Internet insya Allah aman. Kemudian audio mudah-mudahan aman ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar ya. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan belajar mujawad. Kemarin kita sudah sampai di irama Hijaz ya. Suratnya dari Ali Imran ayat 102. Ya. Sampai 103 kemarin. Jadi nanti kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan masih ingat iramanya. Para pemirsa ya mudah-mudahan masih ingat dan selalu mengikuti live kami ini di akun Ustadz Kris official ya. Baik, seperti biasa kita awali dari olah vokal dulu, bukan olahraga, olah vokal. Ya, kita gunakan nafas perut, jadi nafasnya dimasukkan ke perut. Ya, nafasnya masuk ke perut. Kemudian dikeluarkan dengan suara A. Ya, saya hitung ya. Saya hitung, coba saya kuat berapa detik dan silakan nanti para pemirsa ya. Para pemirsa nanti bisa bisa cobain di rumah ya. Ya yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Ini saya hitung nih, coba berapa detik dan nanti yang keduanya harus lebih panjang. Jangan malah semakin pendek ya. Kita coba saya hitung. Ya, lumayan 26 detik. 26 detik. Coba nanti para pemirsa ya di rumah dicoba seperti itu. Coba kuat berapa detik, bisa pakai stopwatch ya. Ya, saya ulang lagi coba ya. Saya ulang sekali lagi. Coba apakah lebih lama atau enggak, lebih panjang atau enggak. Idealnya lebih panjang ya. Kalau enggak ya minimal sama lah. Masih ya masih sama ya, 26 nambah dikit lah ya, nambah dikit lumayan ya. Nah seperti itu dilatih terus ya, tiap hari harus nambah ya, setiap hari itu harus nambah gitu maksudnya. Baik, itu sebagai permulaan olah vokal ya. Jangan lupa siapkan minum, jadi minum itu harus disiapkan. Yang baru hadir silakan tap-tap layar. Jadi setiap kita latihan mujawad itu siapkan air putih ya. Yang fresh aja, nggak harus anget ya. Yang fresh aja, nggak harus dingin juga.
Jangan dingin pakai es, tapi air biasa aja, fresh ya. Baik, sudah siap ya. Saya ulang dulu kemarin. Sudah sampai ayat 103. Ya. Nah, ini mushafnya. Ya. Kita coba dari ayat 102. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Nah, kemarin sampai situ ya. Jadi ini Bayati terus Hijaz. Nah, Bayatinya tadi dari Koror ya. Koror, Nawa, Jawab, Jabul, Jawab. Kemudian Hijaznya ada Hijaz Kar, Hijaz Kur, ada Hijaz Kar Kur ya. Ada Jawab Hijaz juga ya.
Nah, gitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Enaknya kalau habis Hijaz apa ya? Jadi kalau habis Hijaz ya bebas ya. Jadi nggak ada patokannya. Kalau setelah Bayati ya bebas kemanapun. Nah, biasanya orang-orang sering pakainya Hijaz. Kalau dulu itu Soba ya. Kalau sekarang ya Hijaz kebanyakan. Tapi itu bukan patokan wajib ya. Kalau dulu memang diatur. Ya, Bayati, Soba, Hijaz gitu urutannya. Nah, kalau sekarang setelah Bayati itu bebas. Nah, saya kebetulan ngambil Hijaz. Nah, setelah Hijaz ya bisa ambil Ros, bisa ambil Nahawan ya, silakan apa aja boleh. Ya. Kita Nahawan ya. Na 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 na. Nah, gitu ya. Ciri khas Nahawan. Nahawan asli dulu. Kalau di murotalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi karena mujawad maka dia nadanya tinggi. Yang rendah itu hanya Bayati Koror aja. Ya, coba perhatikan. Kita bikin ya. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, bisa begitu ya. Jadi rumusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Nah, ada di flash PLGM itu ada Nahwan asli. Nah, cuman kalau diterapkan murotal bisa pakai nada rendah. Tapi kalau mujawad udah harus tinggi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Cukup capek ya kalau mujawad itu menguras tenaga sebenarnya. Maka harus sabar latihannya. Kemudian suaranya ingat harus suara dalam. Pakai suara perut gitu ya. Jadi kalau pakai suara leher wah nggak kuat. Masya Allah bagus suara. Ya hadza min fadli Rabbi. Ya tentunya harus ikhtiar juga ya. Terima kasih yang baru bergabung, jangan lupa tap-tap layar. Ini saya ulang lagi Nahwan aslinya. Untuk tengahnya itu boleh dikebawahin banget. Jadi rumusnya ya terima kasih As-Sabil udah ngasih gift. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu siapa ini? Ibu Lia Suziana ya. Ya jadi rumusnya la 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 la. Nah itu dari rumus kayak gitu harus pas. Misalnya berhenti di sini, jangan sampai di tengahnya ada yang kosong. Kosong itu artinya lurus gitu ya. Jadi jangan sampai wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ya, kalau bisa isi tengahnya ya. Jadi bisa digerakkan ke bawah. Nah itu namanya variasi. Itu nanti lama-lama feeling. Wal takum minkum boleh gitu ya, boleh boleh atau wal takum minkum ummatun
kembali lagi ke nada awal. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Boleh begitu. Gampang ya. Jadi ini harus apa namanya? Nggak ada patokan khusus. Wah, di sini harus turun kayak tadi, nggak harus ya. Jadi divariasikan sendiri aja. Terima kasih kopinya As-Sabil. Ya, Kang Sena kalau nggak salah ya, kalau lihat gambarnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Boleh ujungnya begitu. Ya, gitu. Ya, ini bermacam-macam ya. Silakan nanti pilih aja. Intinya yang penting kayak gitu ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, setelah selesai nahawan asli, kita masuk ke nahawan jawab. Kalau di murattal itu nahawan jawab banyak jenisnya. Ada naik datar turun, ada penggabungan nada, ada mengacak ujung nada. Tapi kalau di mujawad hanya satu kali saja gitu. Nah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, gitu. Nah, diterapkan tapi nadanya harus tinggi, sesuaikan kayak tadi. La 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 ya la itu jawab. Jadi rumusnya tuh ya bisa yalil-yalil, bisa dada. Yang penting tahu gitu. Nah, tinggal dipas-pasin di ayatnya mau berhenti di mana. Misalnya di sini. Kita berhenti di sini ya. Dari wa ya'muru. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna. Ini terlalu dekat ya, jadi jangan begitu. Jadi jangan terlalu banyak tadi yang turun naik, kebalik. Naik turun. Berarti jangan banyak-banyak. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, boleh begitu. Atau supaya nggak terlalu ngedadak di sini ujungnya, ininya jangan tadi yang naik turun. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ibu Suwarni M Store. Ya, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Agak susah kalau pendek gini ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Boleh. Ya, kita coba. Jadi sampai dapat yang bagus gitu.
Sementara bagus menurut kita saja. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Gitu ya, yang penting pas ujungnya kayak barusan. Nah, baru di sini jawabul jawab. Na 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 na. Harus berani teriak, ini jawabul jawab tuh selalu tinggi gitu. Saya minum dulu ya pemirsa. Persiapan mau take off ini. Alhamdulillah. Ya, siap melengking. Mudah-mudahan kuat. Bismillah. Wa ulaika humul muflihun. Nah, dapat ya. Capek ya. Nah, ini jangan main-main. Ini teriak kayak gini harus latihan. Tekan perutnya. Ya, perutnya ditekan, suaranya dilepas. Suaranya dilepasin, jangan disayang-sayang. Maksudnya jangan di apa ya? Jangan di apa? Ya kitanya jangan ragu gitu maksudnya. Jadi harus kalau mau nada tinggi itu harus yakin kita bahwa kita mampu. Kita ulang ya. Wa ujungnya harus cakep. Nah, kalau variasi-variasi gitu kita bisa nyari di mana-mana ya, banyak ya korek-korek yang menyontohkan. Ini saya contohkan yang sederhana saja. Ya, kita ulang lagi. Nahwannya ulang. Tadi dari sini ya. Kita gabungin dari nahwan asli sampai jawabul jawab. Wal takum min. Nah, ini kalau ada dahak kayak gini, ya ini justru apa namanya? Tanda-tanda bahwa ini jadi gitu. Suara kita itu semakin jadi. Jadi jangan khawatir ya, minum aja air putih. Gitu. Jadi ibarat ya ibarat apa namanya? Ibarat ngejim ya ototnya sakit-sakit gitulah. Nanti kan lama-lama jadi. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal. Oh, masih jauh ternyata. Kita ulang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Istirahat dulu ya pemirsa ya. Jadi kalau habis baca itu istirahat dulu, jangan langsung baca lagi, jangan kayak murotal. Jadi harus ada jedanya. Allah ya. Terima kasih ya yang baru hadir, yang baru gabung, silakan tap-tap layar. Ya, kita lanjut ke jawab. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian puncak nahwan yaitu jawabul jawab.
Ya, coba perhatikan di sini kita teriak. Wa ulaika humul muflihun. Nah, dapat ya. Alhamdulillah. Nanti diikutin ya live ini, insya Allah nanti ada rekamannya ya kawan-kawan. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya. Mau diulang lagi? Suaranya gini kalau habis latihan tuh. Ya, assalamualaikum. Ridho Akilah. Waalaikumsalam. Ibu Lia, masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Jadi suaranya kalau habis habis teriak kayak gini, suaranya jadi gini, jadi terdengar berat. Ini justru yang benar gini. Ya, ini jadi kalau kayak gini. Kalau kita tiap hari makin jadi. Makanya kalau kita dengerin salamnya para qori, salam pertama dengan salam penutup itu beda. Ya. Salam pertama dengan salam penutup itu beda. Kalau salam penutup biasanya sudah Assalamualaikum, sudah gitu. Karena baru teriak-teriak ya. Jangan lupa banyak minum air putih ya teman-teman. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya ya. Jangan lupa tap-tap layar. Ya, masya Allah. Kedengar nggak suara tuk 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 tuk? Nah, ini sangat menggiurkan itu. Aduh, seger kayaknya jam segini ya. Baik. Mau diulang? Ya, silakan yang baru bergabung tap-tap layar. Yang mau nanya silakan nanya saja ya di kolom komentar. Silakan. Tukang bakso. Mukanya jadi merah. Iya betul merah. Makanya nggak ditunjukin. Bukan bakso, itu cuanki kayaknya kalau kayak gitu. Ya, terima kasih Pak siapa ini? Pak Agus sudah besar ya. Ya, jangan lupa tap-tap layar. Tat, gimana caranya biar tidak grogi saat ikut MTQ? Ya, kalau grogi itu sih semua orang punya ya. Itu normal-normal saja. Tapi untuk menghilangkan grogi itu jam terbang. Jadi sering aja. Belum bisa olah nafas perut Ustaz. Ya, dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Ya, gitu. Saya dulu grogi banget kalau MTQ. Kalau sekarang sudah hilang grogi saya. Ya, karena apa? Ya, lebih ke persiapan. Kalau persiapannya maksimal itu grogi hilang. Kenapa orang grogi? Karena merasa nggak yakin, merasa nggak siap. Gimana supaya siap? Ya harus latihan sampai benar-benar kita yakin bahwa kita ini bisa. Gitu. Kadang-kadang kan kita ikut MTQ-nya juga kepaksa ya. Nah, cuman kalau saya umur sudah segini udah nggak bisa MTQ sekarang. Kalau dulu masih suka ya, nah, sekarang lebih seneng ngajar-ngajar ginilah. Ya, sharing bukan ngajar ya, sharing sharing pengalaman-pengalaman saya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau nanya? Ya, latihannya kayak tadi ya teriak. Ustadz umur berapa Ustadz? Saya umur 30 berapa ya? Kok saya lupa sih? Berapa Beb umur A? Nggak kedenger. 38 katanya. Gimana biar suara perut Ustadz? Iya, ditekan perutnya. Antara bakat dengan otodidak lebih cepat mana jadinya Ustadz? Ya, bakat itu kan ada yang banyak. Bakat itu kan ada yang dikasihnya banyak, ada yang dikit. Nah, makanya tergantung. Kalau dikasihnya banyak itu anugerah. Kalau saya dikasihnya dikit, maka harus dikembangkan dengan latihan. Ya, gitu. Kalau irama nahawan dibawakan baca biasa itu gimana Ustadz? Maksudnya apa? Dibacakan baca biasa. Murotal maksudnya. Ustadz pengen belajar pakai nahawan? Iya boleh. Ya, Ibu Suwarni. Ya, tergantung. Ini kan jadwalnya mujawad. Jadi saya kasih mujawad. Murotal juga sama gitu ya. Oh ya, kalau dibawakan murotal ya. Nahawan sama kayak tadi. Cuman tinggal direndahkan aja. Kalau tadi kan wal takum minkum
yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini mujawad. Nah, kalau murotal temponya dicepetin dan nadanya diturunkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, alhamdulillah. Apa saja kesalahan pengurangan nilai? Bentar ya. Nah, ini ya saya ini. Wal takum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi kadang-kadang satu ayat itu cuma satu nada. Nah, kalau mujawad tadi kan 3 nada, asli, jawab, dan jawabul jawab. Apa saja kesalahan pengurangan nilai kalau MTQ? Kebanyakan itu di tajwid. Jadi pengurangan nilai terbanyak, yang nilai tertinggi itu tajwid. Syukron Ustaz. Ya, jadi tetap meskipun kita mujawad, tetap nomor 1 itu nilai tertinggi itu tajwid. Ya, jadi saya kalau jadi dewan juri itu tajwid tetap diutamakan, gitu ya. Jadi hati-hati, justru tajwidnya bagusin. Ya, meskipun lagunya bagus, iramanya bagus, suaranya bagus, kalau tajwid rusak tuh nilainya hancur itu. Ya, nah, gitu. Masalahnya semua peserta ya rata-rata sudah mempersiapkan, tajwidnya dibagusin, suaranya bagusin. Ya, jadi latihannya maksimal gitu. Makanya ya kita harus bisa mencari kelebihan kita tuh di mana gitu ya. Misalnya kelebihan tajwid, ya tajwidnya dimainkan. Benar-benar kefasihannya dikuatkan gitu. Ya, pernah juara MTQ tingkat apa Ustadz? Kalau saya dulu tingkat Kabupaten Batang ya, terus ikut tingkat provinsi Jawa Tengah ya, tapi belum beruntung. Dulu ada Karesidenan, itu saya juara juga. Kemudian kalau di Bandung pernah ikut sekali, tapi cuman sampai kota Bandung ya, juara 2. Setelah itu udah nggak pernah ikut-ikut lagi. Kalau tajwid bagus, suara nggak terlalu tinggi gimana? Ya tergantung lawannya. Kalau lawannya suaranya tinggi bagus dan tajwidnya bagus, ya otomatis kita kalah. Walaupun tartil harus juga, tajwid harus dapat. Iya, tartil malah yang dominan di tajwid, lebih dominan. Kalau mujawad itu irama dominan, jadi dua-duanya dominan. Kalau tartil itu tajwid itu sangat dipertimbangkan. Tapi semua perlombaan tetap tajwid itu nomor 1 ya, gitu. Nah, kayaknya ini aktivis MTQ ya yang hadir di sini, masya Allah. Saya dulu sempat jadi aktivis, tapi pada akhirnya karena sudah pindah ke Bandung ya, jadi agak susah untuk ininya, untuk apa? Ya, untuk jadi pesertanya kan harus mewakili mana gitu kan. Sementara saya orang Jawa kan, KTP-nya dulu masih Jawa. Nah, tapi pas udah mulai dirubah, KTP-nya udah pindah, baru ikutan lagi gitu. Nah, setelah itu udah nggak sampai tuntas ya gitu, nggak sampai tuntas. Jadi ya udah belajar aja lah, belajar sambil sharing gitu. Irama-irama MTQ zaman Ki Muammar itu dirasa lebih enak ketimbang irama-irama MTQ zaman sekarang kayaknya. Gimana cara agar suara perut kalau nada tinggi? Bentar ya. Kalau Ustadz Muammar itu memang kenapa enak ya? Kenapa enak? Karena beliau itu lebih ke lebih banyak melengkingnya gitu ya, nggak banyak gerakan gitu. Ya, bentar ya, ini banyak yang nanya. Bentar, kenapa kalau qori sekarang terdengar nggak enak ya? Karena terlalu banyak gerakan gitu ya, terlalu banyak lekuk-lekuk.
Nah, kalau Ustadz Muammar emang enak dinikmati ya, tapi untuk MTQ kurang cocok. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, ikut belajar. Ya, terima kasih ya. Nah, kalau Ustadz Muammar kan tipikalnya gini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi lebih banyak lurus sebenarnya, maka lebih enak dinikmati untuk masyarakat umum ya. Tapi kalau MTQ ya butuh variasi gitu, variasi yang kekinian. Jadi kadang lekukannya wah dahsyat. Tapi kalau saya pribadi untuk menikmati memang tipe Ustadz Muammar saya lebih seneng gitu, lebih nikmat. Makanya kalau kita menjadi qori panggung, tirulah Ustadz Muammar ZA. Kalau jadi qori MTQ, tirulah ya qori-qori yang zaman sekarang. Kalau MTQ ngikutin gayanya Ustadz Muammar ZA agak berat ya, gitu. Ya, ya gitu ya. Ya, gitu. Masya Allah, suara kayak Pak Ustadz itu kayak mana caranya? Iya, suara perut ya. Suara perut itu ambil nafas ke perut ya. Nafasnya itu ke perut, jadi perutnya dikembungin, diisi nafas ya. Setelah itu baru baru ditahan gitu. Sebelum bunyi itu ditahan dulu. Nahannya di mana? Di perut bagian atas. Kurang lebih di bawah ulu hati. Itu yang disebut dengan diafragma ya. Gitu. Ya itu ada pelatihannya memang. Jadi nggak bisa saya bisa membantu dengan dengan latihan seperti ini ya gitu ya. Silakan kalau ingin belajar iramanya. Nah, ini saya punya flash disk PLGM ya, silakan. Di sini ada irama Nahawan, Bayati, Ciharka ya. Tapi ini versi murotal, sebenarnya sama aja murotal sama mujawad, tinggal dilambatin kan kayak tadi. Ya gitu, tarik nafas di tengah-tengah bisa ngurangin nilai enggak? Iya sangat ngurangin ya. Itu tanafus itu langsung itu drastis ya, karena membuat bacaan membuat bacaan jadi tidak sempurna. Ya silakan bisa klik keranjang kuning ya. Ini jadi iramanya misalnya Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Jiharkah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahwan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, silakan klik keranjang kuning. Cara membetulkan harokat itu gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya gimana membetulkan harokat itu? Tarik nafas di tengah-tengah tadi mengurangi nilai. Masya Allah suara kayak Pak Ustadz. Oh ya tadi ya. Ya tariknya di huruf mati ya, tetap saja ketahuan. Kalau saya jurinya kelihatan banget ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya waalaikumsalam. Ya kalau dewan juri itu kita nyuri nafas tuh tahu banget ya. Saya aja yang belum jadi juri ya, kadang-kadang jadi dewan juri ya. Itu saya tahu banget meskipun di huruf mati itu kelihatan banget ya. Gitu. Apalagi kalau tingkat internasional itu seluruh dewan juri itu pakai alat yang kayak headset gitu ya, yang gede itu taruh di kuping, itu kedenger banget itu kalau kita ngambil nafas. Ya, Pak Cocoy, ini kayak itu ya, kayak tempat makanan yang saya sering jumpai. Ya bisa klik keranjang kuning ya. Penasaran sama mukanya Pak Ustadz dari tadi nggak kelihatan. Aduh, ini nih. Ya gitu ya, jadi suara perut nih, perutnya jadi gede. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
gitu. Ya. Nah, maksudnya di huruf mati itu tadi diwayak gitu ya. Itu kalau nyuri nafas kelihatan banget ya, teman-teman. Ini contoh nih. Ini pengalaman saya semua. Aduh, ini gimana sih? Ya. Pengalaman saya semua ya, teman-teman. Jadi nyuri nafas di huruf hamzah itu paling enak. Itu kerjaan saya dulu ya. Untung dulu lawannya nggak terlalu bagus, jadi saya juara 1 terus. Ini contoh nih, contoh nyuri nafas di huruf mati yang tadi disebutkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya. Udah itu. Wa ya. Kelihatan banget. Nah, gitu ya. Waktu masih remaja pengen belajar irama tapi nggak ketemu jalannya. Dan nenek-nenek ada jalannya. Tapi nafas dah nggak apa-apa. Salimula itu umurnya 78 tahun, tapi suaranya masih mantap. Jadi sebenarnya kalau kita rajin latihan itu umur tuh nggak pengaruh ya. Tadi ada yang nanya umur 50 gimana? Nggak apa-apa ya, latihan aja. Gitu ya. Jadi jangan berpatokan pada umur. Ya bisa klik keranjang kuning ya untuk belajar iramanya. Ini saya punya flash disknya, nanti dibimbing. Nah, udah ya, ke Quran lagi ya, jangan ke muka saya terus. Takut naksir nanti lama-lama. Aduh, pede banget ya. Ya, silakan bisa sambil klik ya keranjang kuning. Ada lagi? Saya suka bercanda ya. Jadi jangan dianggap bercanda. Ya, gitu ya. Jadi cara ambil nafasnya ke perut. Kalau masalah adab gimana, Tat? Ya, adab tetap dijaga ya. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh terhadap nilai. Yang penting ya sopan aja gitu ya. Live jam berapa aja Pak Ustadz? Banyak live saya ya. Nanti dilihat di jadwalnya. Langsung follow saja ini akun TikTok Ustadz Kris _official ini. Ya silakan klik keranjang kuning kalau ingin belajar iramanya, nanti dibimbing langsung sama saya ya. Gitu. Jadi cara ambil nafasnya itu, ini saya contohin ya. Ambil nafas itu pakai mulut untuk latihan suara pas mau baca ya. Kemudian ditahan di perut. Ini saya coba ya, saya contohin. Jadi nggak usah pakai hidung lama ngambilnya gitu. Ini ya. UPTG hadir, woi, Masya Allah. Siapa ini? Hajwan. Ya, kawan saya ini UPTG ya, Masya Allah. Saya dulu di UPTG ya, di UIN Bandung. Haji Wawan yang MTQ nasional bukan? Aduh, jadi malu ini ada senior di sini ya Allah. Kang Haji, apa kabar? Kalau benar Kang Haji Wawan ya. Kang Haji Wawan ini kawan-kawan, teman-teman. Beliau itu juara nasional ya pada saat saya kuliah dulu. Ya beliau itu Haji Wawan ini suaranya Masya Allah. Masya Allah hapunten. Kang Haji inilah iseng-iseng lah Kang Haji ngisi kekosongan ya. Ya jadi ambil nafas. Nah, terus ditahan di sini. Berkah ya Ustadz, amin, amin. Terima kasih doanya Kang Haji ya. Sehat selalu Kang Haji. Di mana sekarang Kang Haji? Ya, gini ya. Di sini nih nahannya kurang lebih di sini. Nah, ditahan dulu baru bunyi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, gitu ya. Nah, ketika makin tinggi itu tekannya makin kenceng. Langsung wa'ula ya, tadi yang tinggi kan wa'ula. Wa'ula. Nah, inilah makin tinggi gitu, makin kenceng, makin keras, makin ngotot gitu. Kalau enggak jebol pasti. Selip. Kalau perutnya lepas. Assalamualaikum Ustadz, ikut gabung. Ya.
Ya selamat gabung ya. Jadi kalau perutnya ini nggak seimbang, nggak ditahan, itu jadi selip. Ini saya lepasin nanti ya penekanan perutnya. Wa ula. Nah, ini kalau lepas gitu, efeknya jadi gitu, selip. Maka harus semakin kencang. Wa ula. Ambil nafasnya pakai hidung atau mulut. Kalau mau baca pakai mulut. Supaya cepat ke perutnya gitu. Jadi gitu. Tapi kalau latihan latihan nafas pakai hidung. Jadi kan latihan nafas itu ambil nafas, tahan, keluarkan. Nah, itu ya. Tapi kalau sudah olah vokal, sudah mengeluarkan suara, itu pakai mulut. Ambil dan keluarinya pakai mulut. Lala, jadi nggak kelihatan. Coba saja lihat Ustadz Muhammad Zaid, kelihatan nggak ngambil nafasnya? Beliau nggak pernah kelihatan, cuman gini aja. Gitu, udah cukup itu beliau segitu tuh udah full ya. Jadi nggak harus. Itu malah nantinya jadi nafas dada. Ya, kalau ngambilnya dari hidung. Kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, gitu. Jadi beda kan suaranya, kayak bertenaga kalau pakai suara perut. Ya, silakan yang mau nanya-nanya lagi. Jangan lupa bisa kunjungi ini ya. Keranjang kuningnya bisa diklik. Kayaknya sebentar lagi kita udahan ya, sudah 8:30 nggak terasa ya. Jadi kalau pakai suara perut itu, kita mau lama juga nggak apa-apa. Beda suara nafas dada dengan perut gimana? Kalau nafas dada itu gini, yang keangkat tuh pundak, yang mengembang dada. Nah, itu nafas dada, ini nggak bagus ya. Harus ke sini. Nah, yang mengembang perut nih. Nah, gitu. Udah mah perutnya gede ya. Ini isinya nafas nih. Ya gitu. Jadi upayakan pas ngambil nafas tuh yang mengembang perut ya. Jangan sampai ke sini. Ini pasti nanti kenanya ke tenggorokan, nggak enak nanti ya. Gitu. Nah, kalau di perut nanti bisa nahan di sini gitu. Nafas di sini, tahan di sini. Kalau nafas di sini, nahan jadi ke sini. Akhirnya cedera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perutku kecil Ustadz, enggak, malah bagus ya. Ya, ini saya campur lemak juga. Makannya nggak dijaga ya. Nah, itu perutnya gede enggak. Kalau perut gede itu nggak tahu saya juga karena lemak ini. Untuk nada koror tetap pakai nafas perut Ustadz ya. Tapi perutnya santai. Kalau koror kan rendah. Makin rendah makin gak nekan. Makin tinggi makin tekan. Gitu ya. Nah teman-teman sekalian. Kita insya Allah setiap Rabu malam ya. Jam 7:30. Kita belajar mujawad. Nah ayatnya itu nanti tematis. Atau barangkali ada yang pengen dibacakan surat apa. Ini saya umum saja karena ini ayat tentang silaturahim ya. Bukan maksudnya nyimpan, ya betul ya, maksudnya nyimpan udara di perut, ya perutnya jadi menggembung. Jadi jangan malah mengecil, menggembung ya, gitu. Menggembung karena nafas baru ditahan di perut bagian atas. Ya, alhamdulillah ya. Silakan nanti mudah-mudahan, nggak tahu udah diposting belum ya jadwal live-nya. Jadi banyak banget kita jadwal live-nya untuk mujawad sekaligus latihan olah nafas itu di hari Rabu jam 7:30 malam ya. Ini Quran apa namanya? Oh iya ya Allah, saya lupa. Saya spilkan ya, ini Quran Tahsin dari Cordoba ya. Ini Quran Tahsin dari Cordoba ya teman-teman. Barangkali ada yang pengen Qurannya sama dengan saya. Ini fitur tajwidnya mantap banget, lengkap banget ya. Silahkan bisa dapatkan di keranjang kuning ini. Saya bukakan keranjang kuningnya ya teman-teman ya.
Silakan untuk menambah koleksi mushaf Anda, silakan bisa klik keranjang kuning ya. Silakan klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf ini. Nah, saya termasuk yang senang koleksi mushaf ya kawan-kawan ya. Nah, ini mushaf Cordoba. Saya sudah beli Ustadz ya. Terima kasih ya. Mau nambah lagi juga nggak apa-apa ya, masih banyak buat hadiah gitu. Kalau saya seneng ya, terus terang saya termasuk seneng koleksi mushaf. Cuman akhir-akhir ini saya nemu mushaf Cordoba. Pamit dulu Ustadz, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya sudah bergabung. Ya silakan bisa klik keranjang kuning, baik untuk mendapatkan flash disk atau Quran ya, silakan. Ya ini untuk membantu pembelajaran kita. Nah, ini Al-Quran yang saya rekomendasikan. Ini flash disk untuk belajar irama. Ya Ustadz, boleh nggak sih kalau kita koleksi Al-Quran? Boleh ya, boleh saja. Saya juga koleksi kok. Ya, tapi sering dibaca, jangan dikoleksi doang ya, dibaca. Ya silakan klik keranjang kuning aja ya Ibu Ratna. Saya seneng ya, maksudnya bentuk cinta saya dengan Al-Quran saya koleksi. Bahkan buku tajwid itu saya koleksi terus loh Ibu. Buku tajwid itu dari mulai Jazariyah, Tuhfatul Atfal, ada Nuniyah, ada kitab Asal Sabil. Ini saya sedang pesan, ada kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, itu Imam At-Tibi. Saya malah pengen imam ini untuk qiraat sab'ah ya, Imam Syatibi, Matan Syatibi saya pengen banget, tapi belum ada kesempatan. Itu banyak banget, tebel banget kitabnya ya. Ya, itu saya senang koleksi. Artinya apa ya? Untuk menunjukkan bahwa kita cinta Al-Quran ya. Di antaranya langkah pertama ya, harus punya mushaf yang bagus lah. Ya silakan bisa klik keranjang kuning. Makanya saya ini menyediakan atau mengajak teman-teman untuk koleksi mushaf ya. Ya untuk menunjukkan ya. Dan ini bisa jadi jadi upaya dakwah kita kok ya. Saya tuh paling seneng memberi hadiah ke orang tuh Al-Quran gitu, apalagi orangnya minta gitu ya. Kalau saya punya, Ustaz minta Qurannya, tapi kalau ini jangan diminta ya, ini untuk contoh ini. Maksudnya kayak teman dekat saya gitu ya, ada yang kadang-kadang kesini gitu ya, saya ada Quran yang sudah sering saya baca gitu, kadang pengen saya kasihin aja, nanti saya beli lagi baca lagi gitu ya. Saya pernah ada cerita tuh dulu, kalau nggak salah di televisi ya, ada orang itu setiap khotam sekali beliau ganti Quran, jadi numpuk Qurannya selemari, sambil ngitung udah berapa kali saya khotam gitu. Coba Masya Allah ya. Jadi setiap sekali khotam nih dibaca dari Al-Baqarah Al-Fatihah sampai An-Nas, udah selesai dia beli lagi Quran yang baru, baca lagi, beli lagi gitu. Kalau sudah khotam nanti dihitung udah ada 100 kali belum gitu. Ustadz boleh nggak sih kalau kita koleksi? Iya boleh. Oh ya tadi udah saya baca ya. Ya silakan klik keranjang kuning. Sebentar lagi saya tutup ya acara ini, saya akhiri. Ya silakan bisa klik keranjang kuning. Ya untuk mendapatkan flash disk dan mushaf Al-Quran dari Cordoba. Baik, insya Allah kita ketemu lagi kapan ya? Besok ya. Besok ada nggak? Besok ada kayaknya. Ya besok ada kayaknya ya. Baik, kayaknya kita cukupkan ya. Besok live jam berapa? Bentar ya. Untuk besok live-nya malam kayaknya ya. Saya lihat dulu jadwalnya. Nanti di share ya. Untuk Kamis itu jadwalnya besok malam ya, jam 9 malam. Jam 9 malam kita Al-Kahfi ya. Kita tadarus Al-Kahfi malam Jumat nih. Ya malam Jumat kita bareng-bareng ya, besok hadir ya, pada hadir ya besok ya, kita tadarus bareng-bareng lah ya untuk baca surat Al-Kahfi. Oke, malam Jumat jangan lupa baca surat Al-Kahfi ya. Insya Allah kita live tiap hari ya teman-teman, jadi jangan sampai tinggalkan live ini. Nah, insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat yang kita sama-sama belajar lah. Kayak tadi ada Kang Haji Wawan, saya nggak nyangka ya beliau itu senior saya, hadir juga, Masya Allah. Bisa sharing nanti. Kalau ada para ahli kayak gitu, bisa join gitu ya. Wah itu suaranya mantap banget itu. Beliau itu saya juga kaget, siapa ini? Ternyata ya Allah. Nah, kadang-kadang ada para ahli-ahli kayak gitu.
Ya, gitu. Semana apa ini? Ya, baik. Kayaknya saya hitung ya sampai 5. Silakan nanti mau pilih Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan klik keranjang kuning ya. Terima kasih ya. Ya, silakan jangan lupa CO, bisa transfer, bisa COD. Ya, baik. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti kalau sudah hitungan terakhir saya tutup. Silakan segera klik saja keranjang kuning. Mau Quran boleh, mau flash disk boleh, dua-duanya lebih bagus. Ya, baik. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Berapa Ustadz apanya nih? Yuk klik aja dulu, klik keranjang kuning. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya, silakan klik saja. Ya, ini hitungan terakhir nanti saya akhiri. Jangan lupa follow ya akun ustadzkris.official ini. Nanti bisa juga dapatkan produk-produk kami di sini ya, di akun Ustadz Kris. Baik, hitungan terakhir 5. Baik. Ya, kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Tidak terasa ya sudah jam 8:30 lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Apa ini? Tiada pek kuning. Ada kok ini ya. Sudah mau saya tutup nih. Sudah ini? Sudah klik keranjang kuning. Ini ya saya spilkan ya. Nah, ini ada yang nanyain pek kuning dari Malaysia ya. Masya Allah, dari Malaysia menyimak ya. Ini untuk mushafnya ya. Saya sematkan. Oh ya, ini nih. Ini untuk mushafnya saya sematkan. Ya, untuk flash disknya ini. Ya, silakan ada keranjang kuning ini, ada tulisan belanjaan di situ. Ya. Baik, hitungan terakhir ya. Ya, bismillah. Sudah nih, nggak ada yang klik. Ayo, sebelum saya akhiri. Baik, saya hitung terakhir ya. 5. Oh, udah tadi ya. Udah baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dari Malaysia klik postingan TikTok kita ya. Ada infonya di sana, mohon maaf. Yang dari Malaysia bisa klik postingan TikTok dari kita ini. Ya, follow, nanti diklik postingan TikToknya. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok ya. Diingat-ingat jam berapa? Jam 9 malam ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.